Selamat siang semuanya. Saat ini kita kembali lagi ke podcast dalam pemenuhan mata kuliah Etika dan Budaya. Saat ini kita bakalan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan sangat marak terjadi di anak muda Gen Z saat ini. Nah, sebelumnya saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah jauh-jauh yang saat ini berdomisili di Bandung. Bisa perkenalkan saja namanya, Kak? Halo Selin, selamat sekarang ini ya? Siang semuanya, namaku Dwight. Alumni Pradita juga, angkatan bertahun-tahun yang lalu. Nah sih, 2019 sih lebih tepatnya sih. Jadi kelihatan tuanya ya sebenarnya ya. Perencana wilayah dan kota. Itu sih dulu perkenalannya kali Selin ya. Nanti sambil jalan kita perkenalin Gliker ya. Oke, saat ini Kak Doi dalam kesibukannya ada apa aja sih? Apakah udah kerja, udah magang, atau apa ya? Iya, jadi sekarang lagi jadi orang Bandung, Oke, mengungsi karena ada studi lanjut di sini. Gitu sih oke, kesibukannya saat studi ini. lanjut berarti S2 ya ini? Iya, Oke, begitulah. oke, sekarang kita lagi bersama dengan mahasiswa S2 nih yang di Bandung. Bisa tebak nggak sih kampusnya tuh apa ya, Kak? Aduh. Kampusnya tuh boleh nggak sih dikasih tahu biar kita bisa mengenal narasumber di podcast kita di hari ini. Ya, kampusnya salah satu kampus, ya kampus di kota Bandung pokoknya. Oke, kampusnya di Kota Bandung, mungkin ITB kali ya. Oke. Saat ini kita sudah bersama dengan Kak Dwight, S2 Perencanaan Wilayah Kota juga ya, Kak, di Ya, ITB Bandung. Oke, sebelum kita lebih jauh nih ke section selanjutnya, kita mau berkenalan dulu nih dengan tema yang akan kita bahas kali ini. Kita kali ini bakal membahas soal cancel culture. Nah, menurut Kak Dwight sendiri udah pernah denger nggak sih soal cancel culture? Dan kenapa menurut Kak Dwight kalau udah pernah denger, akhir-akhir ini tuh udah banyak banget cancel culture yang marak di media sosial nih? oke. Jadi kalau menurutku sendiri ya, sejauh pengamatanku, cancel culture itu memang sepertinya baru muncul 2020-an ke atas ya, atau mungkin 2010-an terakhir, 18, 19 itu dia. Jadi sebenarnya kalau menurut pengamatanku itu fenomena di mana seseorang atau sekelompok orang yang berbeda pendapat dengan kita atau yang berbeda pendapat dengan apa ya disebutnya ya. Mereka itu golongan yang unpopular opinion ya yang biasa mereka pegang ya. Itu semacam di cancel gitu atau semacam dikucilkan begitu. Jadi semacam suara mereka begitu itu dibungkam gitu. Nah, ini fenomena yang sebenarnya marak terjadi kalau aku lihat ya. Jujur waktu dikasih tema podcast ini baru tahu oh di Indonesia juga udah mulai ada ya, karena selama ini aku baru tahu itu biasanya di negara-negara barat gitu loh. Biasanya orang yang berbeda, apalagi dalam konteks politik ya, orang yang berbeda pandangan politik dan kita itu kita kucilkan gitu atau kita menjauh dari orang itu. Gitu sih yang aku tahu soal cancel culture ya. Oke, berarti kalau secara garis besar karena memang mereka beda pendapat terus dikucilkan gitu Iya, ya. iya. Oke, menurut Kak, apakah karena memang pendapat mereka yang salah atau cara mereka menyampaikan yang menjadi faktor untuk latar belakang adanya cancel culture ini? Kenapa sih orang-orang tuh pada melakukan boykot gitu ke mereka? Apakah pendapatnya yang salah, cara menyampaikan, atau ada faktor lain yang melatar belakangi, Kak? Sebenarnya dua hal itu bisa bisa jadi faktor pemicunya ya. Karena biasanya orang yang berbeda pendapat dengan kita itu dia biasanya ya kalau aku lihat argumen-argumen karena di Amerika itu tension politiknya lagi polarisasinya lagi tinggi ya. Biasanya orang yang berbeda pendapat dengan kita itu kita akan bilang sebagai orang yang uh, close minded gitu, orang yang kurang open minded seperti itu. Biasanya mereka akan menghakimi orang yang berbeda pendapat seperti itu. Nah, itu berbeda secara pendapat atau secara pandangan ya. Tapi juga kadang-kadang juga cara menyampaikan juga yang salah juga bisa berpengaruh, misalkan menggunakan bahasa-bahasa yang menyinggung isu-isu sara begitu ya. Justru hal-hal seperti itu malah tidak membuat makna pandangan yang sejatinya itu sampai begitu, malah jadi lost in translation begitu karena menggunakan istilah-istilah yang tidak pantas, mengejek ataupun cara menyampaikan yang tidak sopan begitu ya. Biasanya kalau lihat perang di Twitter sama di TikTok kan, maaf, X sekarang begitu kan, rame kan ya saling panggil-panggil nama-nama bulian dan lain-lain gitu ya, gitu sih. Oh, jadi faktornya yang aku tanggap
karena memang kalau misal cara penyampaian bisa berpengaruh dan juga cara mereka mungkin menyampaikan itu menjadi terkikis lah istilahnya kalau misal Betul. cara yang mereka sampaikan salah lah. Walaupun ada hal pendapat yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu untuk selanjutnya. Betul. Iya. Nah tadi Kak Dwight sempat menyinggung soal yang sering Kak Dwight lihat di medsos seperti X dan TikTok itu. Nah selama menggunakan medsos yang pernah Kak sebutkan tadi, bagaimana sih kayak Kak lihat bentuk awal mula cancel culture ini, kayak apa sih yang melatar belakangi, apakah cancel culture itu masuk ketika satu orang tuh mulai melakukan speak up atau ada isu yang terjadi di lingkungan sehingga membentuk cancel culture itu? Sebenarnya kalau mau dibilang, kembali lagi ke pertanyaan pertama ya, sejak kapan cancel culture itu ya? Sebenarnya kalau misalkan dibilang seperti itu, cancel culture juga bukan baru sekarang sih kalau aku ingat-ingat sekarang ya. Memang kalau untuk yang perkembangan sekarang itu dipengaruhi oleh X dan TikTok muncul. Twitter siapa lagi itu dia ya, yang dimana jadi perang narasi dan apa segala macam. Tweet war, ada yang pernah ikut tweet war dari teman-teman sekalian di sini gitu? Tweet war ya, tweet atau tweet war gitu. Iya, pernah. Tapi biasanya zaman dulu juga ya, kalau mau diingat-ingat ya, zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman orang tua kita ya di Indonesia ya. Pernah dengar nggak sih koran itu, berita-berita koran, kantor-kantor berita koran itu dia suka disegel oleh pemerintah begitu ya, oleh oknum-oknum, oleh aparat. Iya. Karena memberitakan narasi yang berbeda justru dari narasi resmi yang dikeluarkan oleh aparat atau oknum tertentu pada saat itu. Nah biasanya sih yang aku tahu ya, cancel culture itu ya nggak juga serta-merta ini dia sih, tapi dalam banyak hal gitu kalau misalkan lihat dari fenomena tadi ya, biasanya orang-orang yang kayak Selinda tadi yang speak up gitu, atau yang memunculkan opini yang berbeda gitu dari opini yang biasanya halayak terima. Itu sih yang sering terjadi ya. Iya, aku juga pernah dengar soal berita yang wartawan itu yang dia nanya ke Jokowi, ke Prabowo soal itu kan langsung dicabut ya ID cardnya gitu, udah nggak bisa melanjutkan tugas. Langsung itu salah satu contoh atau bentuk cancel culture yang saya sendiri ketahui gitu, yang bisa kayak dia hanya menjalankan tugas pun bisa dianggap sebagai bentuk pembungkaman oleh pihak yang memiliki kuasa lah ya. Iya. Oke. Kan sebagai tergolong Gen Z kan ya Kak Dwight ini, masih tergolong Gen Z. Oke. Puji Tuhan masih Gen Z. Nah, banyak orang atau banyak stigma yang beredar kan Kak, kalau Gen Z itu punya power yang kuat karena mereka menguasai sosial media ya. Nah, kira-kira Gen Z tuh menurutku seringkali karena mereka punya power gitu dalam kayak ketikan gitu, mereka merasa apa yang mereka sampaikan itu udah bener tanpa adanya riset gitu. Mereka nggak riset dulu kenapa bisa terjadi, ya udah sih menurut aku gitu aja gitu. Menurut aku nih salah. Semuanya langsung dibantu speak up terus langsung dinyatain salah. Nah, pendapat pribadi Kak Dwight ini sebagai seorang Gen Z, bagaimana sih Kak ini melihat peran generasi sekarang, generasi kita dalam membentuk praktik cancel culture ini, yang seringkali bukannya kita memberi pendapat untuk dipertimbangkan, malahnya kita jadi menggiring opini orang. Jadi kita membuat suatu stigma pendapat, tapi dalam stigma itu terbungkus sebuah opini yang menggiring masyarakat untuk berpikiran sama gitu. Gimana sih pendapatnya Kak Dwight ini? Ini bicara soal, mungkin lebih banyak ke bicara soal Gen Z ya, bicara soal juga generasi medsos ya. Sebenarnya bener sih kalau generasi sekarang kita ini yang sangat melek dengan sosial media itu, dia bisa punya kemampuan untuk memberikan influence yang lebih. Contohnya itu dia 17+8 kemarin itu dia yang waktu demo bulan lalu ya demonya ya. Iya, bulan lalu. Akhir bulan Agustus itu dia. Tuntutan 17+8 itu kan sebenarnya itu bukan digawangi, dibentuk oleh akademisi atau dari profesor universitas manapun. Ingat nggak siapa yang membentuk itu, dia menginisiasi itu pertama kali? Jerome Pauline, Ferry Irwandi, dan lain-lain yang latar belakang mereka oke lah. Mereka orang-orang yang terpelajar, Jerome dengan matematika, Ferry dengan filsafat dan lain-lainnya. Tapi mereka itu apa ya? Influencer begitu. Jadi
Gen Z itu punya power sebenarnya untuk memberikan influence yang lebih luas begitu, apalagi didorong dengan kemajuan teknologi, kemajuan sosial media saat ini yang berita yang ada, misalkan aku sama sekali kan sama-sama orang Manado nih, gitu ya. Berita yang terjadi di Manado bahkan itu bisa lebih cepat kita tahu daripada orang Manado. Kita sendiri udah lebih tahu duluan kan, biasanya kan kayak Iya gitu kan benar. ya. Saking majunya teknologi ya. Jadi kita udah bisa tahu Teknologi. nih dari teman-teman yang sharing-sharing ini kayak bisa ditanya Iya, kan. iya, tapi justru itu membuka ekstrim yang lain yang kayak Selin bilang tadi itu. Kadang-kadang sebagai generasi muda, kita itu kadang-kadang itu selalu kayak gini ya istilahnya ya. Udah ngomong duluan tapi lupa mikir, mikirnya belakangan gitu kan. Iya. Nah, kita itu harus apa ya kata istilahnya ya? Sempat untuk berpikir lambat berkata-kata ya, atau apa ya istilah atau Oke. pepatahnya itu ya. Harusnya kita punya pegang prinsip itu gitu loh, harus punya riset yang mendalam, harus membuka wawasan seluas-luasnya. Kalau kayak aku ya misalnya, dulu saya adalah seorang petobat yang suka ikut debat-debat seperti itu ya. Sekarang udah nggak lagi ya. Sekarang udah nggak lagi ya, karena bukan karena takut tapi ya karena udah males aja, udah lelah gitu. Nah, biasanya kalau aku itu kemarin itu tes semacam tes ideologi gitu ya. Kalau aku cenderung condong ke konservatif gitu, tapi masih cukup progresif untuk isu-isu sosial. Nah, salah satu hal yang apa namanya di highlight itu dia, kalau aku tuh mendukung free speech gitu yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, aku adalah tipikal orang yang kalau misalkan menyikapi suatu isu ya, kita harus lihat ya media sosial ya, atau media-media berita ya, sebenarnya lebih ke media berita ya. Media berita itu ada dua mainstream sebenarnya, ada mainstream kiri, ada mainstream kanan gitu ya. Jadi berita itu, media-media berita itu ya, kalau lagi media berita barat ya, itu selalu ada biasnya begitu ya. Jadi dia ada condong condong ke kiri lah, condong ke kanan lah, begitulah. Nah, kalau aku biasanya kalau aku melihat suatu isu begitu ya, selalu aku coba buka dari berita itu, dari media media yang satu bilang apa, media yang kanan itu bilang apa. Jadi tidak cuma terpatok dengan kacamata kuda gitu untuk melihat satu isu seperti itu. Kan kayak gedung ya, gedung itu kan ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang gitu ya. Oh, iya Jadi iya. harus bisa lihat tuh, misalkan kalau kayak kayak gedung Pradita kan dari sebelah kan depannya kan yang kotak-kotak itu kan, yang Iya, ada payungnya itu kan buat benar. parkir mobil. Tapi kalau sebelah kiri kanannya kan ada tulisan Pradita University gede gitu kan. Nah, Iya, itu tinggal benar. masalah perspektif sih, gimana kita lihat menyikapi isu gitu. Karena pandangan orang bisa berbeda-beda gitu sih. Oh iya, jadi kalau yang saya tangkap tuh kayak harus mempertanggungjawabkan lah apa yang udah Ya, disampaikan gitu. Jangan main asal ngomong, terus akhirnya udah menggiring opini, dan akhirnya ternyata opini yang mereka berikan tuh opini yang menggiring, yang sebenarnya nggak benar sama sekali gitu. Terkadang kan ada yang eh, menyampaikan hal yang benar, tapi dibungkus dengan sesuatu hal lain gitu. Oke, jadi hmm. kalau menurut Kak Doik sendiri, sebenarnya Kak Doik pernah nggak sih kayak ikut terlibat, melihat gitu, menganalisa sebuah postingan, misal nih 17/8 kemarin, pernah lihat nggak sih komen-komen? Kalau saya sendiri sebagai Gen Z, saya sering membaca gitu komen-komen orang pro, orang kontra gitu, membaca ulasannya. Tapi itu biasanya menurut Kak, apakah dari postingan itu dapat membuka sebuah dialog yang kritis dari kayak section komennya, section repost orang gitu, biasa kan ada template Instagram gitu kan, itu kira-kira membuka dialog kritis atau malah ya ada yang menghujat, ada yang malah memboikot orang yang bikin postingan, itu gimana tuh Kak? Jerome kan awal-awalnya kan sebenarnya kan apolitical sebenarnya kan, dia enggak mau bersuara isu-isu politik kan, tapi dia kan cerita kan akhirnya dia berani speak up kan akhirnya, karena dulu dia takut kehilangan popularitas, kehilangan follower dan lain-lainnya. Cuman yang aneh di situ, aneh ya, ada yang mau bayar dia ya 150 juta itu ya, kalau lihat ya kemarin itu ya. Anyway, agak off topic ya. Mendorong akuntabilitas sebenarnya kadang-kadang cancel culture itu apa ya? Saya bukan cancel culture sih. Kita memang butuh filtering ya dalam dalam berdiskusi ya, karena di debat di medsos itu dia kadang-kadang justru mendorong ke debat yang kusir begitu ya. Oh, Apalagi kalau misalkan kayak balik lagi ke Jerome ya, ada pendukung Jerome, ada yang tidak mendukung Jerome, ada yang iya. pendukung Ferry, ada yang tidak mendukung Ferry begitu ya. Tapi ya itulah, tetap butuh filtering sebenarnya ya untuk diskusi yang bagaimana diskusi yang akuntabilitas itu dia ya, walaupun memang latar belakang orang yang main medsos itu kan beda-beda sebenarnya sih.
Tapi memang informasi di situ itu tidak bisa dibendung sebenarnya. Nah, butuh cara gitu untuk bisa menciptakan forum-forum diskusi begitu yang lebih akuntabel, yang bisa mempertanggungjawabkan dan tetap kritis, tapi tetap apa ya, tetap berjalan, nggak lari kemana-mana gitu ya, nggak yang jadi malah saling bully lah atau saling apalah begitu, gitu sih. Oke, tetap butuh filtering karena kayak yang tadi aku tangkap tuh dari maksudnya Kak Dwight, kayak ada orang yang sebenarnya nggak paham apa yang disampaikan oleh seorang influencer, tapi karena mendukung influencernya ya, jadi dia main ikut-ikut aja gitu. Oh, saya nih pendukung ini nih, pasti bener nih yang dibilang. Oh, saya nggak dukung soalnya dia lagi marahan, musuhan gitu. Jadinya konteksnya lebih ke influencernya dibanding makna yang disampaikannya. Betul. Iya, Betul. oke. Sebenarnya selain banyak filter ya, kalau misalkan kita kayak yang diskusi, yang pertanyaan tadi, yang jawaban tadi ya, poin tadi ya. Kalau misalkan kita itu punya lebih banyak riset, tentunya itu dengan sendiri itu justru udah memfilter lebih dulu opini yang akan kita sampaikan gitu, dengan riset yang mendalam dulu sebelum kita menyampaikan ke medsos. Oke, jadi kembali ke riset ya, yang mendalam. Ya. Oke. Nah, menurut Kak Dwight sendiri nih, sejauh mana cancel culture ini bisa ngasih efektivitas dalam mendorong akuntabilitas seseorang gitu, kayak seseorang atau sebuah pendapat gitu. Gimana sih ini bisa malah membantu untuk efektivitasnya? Sebenarnya kalau kembali ke Undang-Undang Dasar ya, karena topiknya cancel culture ya, sebenarnya aku ingat salah satu pasal 28 ya itu ya, kalau nggak salah yang terkenal ya itu ya, soal kebebasan hak untuk kebebasan memberikan pendapat gitu ya. Juga kalau di Amerika itu kan free speech itu kan dijamin di First Amendment kalau nggak salah, begitu. Nah, sebenarnya kita itu sebagai seorang manusia ya, itu punya hak sebenarnya untuk mengutarakan pendapat, dan itu dijamin konstitusi, undang-undang. Segala upaya yang membungkam bentuk-bentuk penyampaian pendapat dalam bentuk apapun itu adalah pelanggaran HAM kan sebenarnya kan. Nah, tapi memang kembali lagi sih bukan ke cancelnya sebenarnya, karena stigmanya kalau cancel culture itu dia adalah sebenarnya orang itu menganggap orang yang berbeda pendapat dengan kita itu adalah orang yang close minded begitu, orang yang tidak bisa berpikir begitu ya. Nah, tapi justru kadang-kadang mereka yang suka bilang cancel culture, mereka yang suka meng-cancel itu kadang-kadang itu justru orang yang close minded sebenarnya. Mereka yang teriak orang lain, mereka yang suka meng-cancel itu berteriak orang tidak open minded, tetapi mereka sendiri itu yang tidak open minded sebenarnya. Ngerti kan maksudnya kan? Iya, ngerti. Mereka tidak mau menerima pendapat dari pendapat yang berbeda begitu ya. Nah, sebenarnya harus punya cara yang lebih efektif biar bisa menerima pendapat orang lain. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya kadang-kadang sudah di luar dari topik, atau misalkan sudah menjurus ke hal-hal yang berbau negatif, misalnya hate speech atau ad hominem, tahu istilah ad hominem kan, malah menjurus ke pribadi seseorang begitu ya. Itu justru yang sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya butuh filtering sebenarnya. Mau dibilang itu cancel atau apa, misalnya waktu kemarin aku googling ya soal fenomena cancel culture di Indonesia. Ternyata kalau menurut Google ya secara sepintas itu bentuknya seperti apa? Boykot artis-artis yang suka memberikan statement yang aneh-aneh, atau yang yang melakukan misalkan nih tindakan KDRT, tapi di media selalu memframing bahwa mereka adalah keluarga yang harmonis dan serasi begitu ya. Nah, itu yang sebenarnya yang butuh tempat-tempat yang diboykot atau tidak usah diberikan panggung lagi seperti itu. Nah, juga serta-merta dibilang cancel culture ya kayak gitu ya. Mungkin lebih ke boykot memang sih begitu. Lebih ke boykot ya. Jadi ada perbedaan antara kayak emang yang harus diboykot sama yang orang yang kena cancel culture-nya gitu. Iya, karena kalau cancel culture orang yang memberikan pendapat yang berbeda yang dibungkam kan, begitu sih kalau anggapan. Oke. Ini menarik sih, udah semakin jauh kita membahas ini udah semakin menarik. Nah, aku nih pengen bahas di secara budaya. Tadi Kak udah sempat ngomong kalau di Amerika tuh itu sangat
free speech gitu kan, ada di Ya. malah di kalau nggak salah ada di first amendment-nya mereka gitu. Ya. Nah itu kan kalau misal kita lagi ada di sana, budaya orang sana gitu kan. Ya. Kalau budaya orang Indonesia kan sungkan, aduh nggak enak lagi, ntar dia ngomongin aku lagi, atau enggak kayak misal mau ngomong sesuatu yang benar, bahkan secara hal simpel mungkin ingin berpendapat di kelas, tapi udah ada rasa takut untuk dihakimi orang lain. Bahkan kalau misal kita tahu nih sebagai Gen Z aja, kita kayak mau memberi suatu pendapat melalui HP pun lewat WhatsApp, kita udah malu nih, aduh takut nanti dihujat, nanti pendapat aku nggak diterima nih. Sebenarnya ini udah masuk ke ranah cancel culture nggak sih Kak? Apakah kita sedang mengarah ke masyarakat yang lebih sadar, atau malah kita menimbulkan sebuah budaya baru di Indonesia, yaitu budaya ketakutan akan sebuah penghakiman orang gitu karena pendapat kita gitu. Jadi selain cancel culture, kita menimbulkan sebuah budaya baru, yaitu fear of apa gitu kan, ada fear of missing out, fear of penghakiman orang gitu. Gimana menurut Kak? Nah ini berat ini pertanyaannya ini. Tapi memang tidak bisa lepas ya, ini bukan mau menjelekkan budaya kita ya, tapi memang sebagai orang timur memang kita itu terbiasa dengan budaya saling nggak enak, saling sungkan gitu ya. Itu sih memang apa ya, punya pengaruh yang mendarah daging ya di kita ya, untuk memberikan pendapat itu. Termasuk juga ke aku sendiri gitu, kadang-kadang mau ngomong ke orangnya nggak enak gitu. Ya apa ya, tapi namanya kalau misalkan, kalau aku sendiri sih untuk ini, kalau mau ditanya itu soal cancel culture, mungkin tidak sih sebenarnya. Tapi kalau aku mungkin lebih berangkat dari pendekatan kita yang lebih ke sopan santunnya, ke sungkan-sungkannya gitu ya. Biasanya kalau aku misalkan kalau menemukan sebuah kebuntuan atau apa, biasanya lebih cari personal approach sih. Gitu. Personal approach ya. Jadi diskusi empat mata dulu. Kalau misalkan bro lu salah nih apa nih. Kalau misalkan secara ini kalau bicara organisasi juga ya. Dalam konteks organisasi kan ini dia kan. Coba aja dulu diobrolin personal gitu. Bro, lu salah nih. Ini biasanya butuh berkelok-kelok dulu, diajak ngobrol dulu, biasa kita. Basa-basi dulu. Lu udah makan yang ini, ajak makan dulu. Gimana ini? Lu kemarin ngomong gini ya gitu kan. Baru diajakin. Tapi biasanya kalau aku sih antara kasih ke otoritas yang lebih tinggi gitu, misalnya ketua organisasi yang turun tangan, ketua himpunan misalnya kan, yang negor langsung gitu kan, powernya lebih tinggi gitu kan, atau enggak ya di forum rapat atau apa kita sampaikan, wah ini salah nih gitu. Itu malunya setengah mati itu. Dan itu biasanya walaupun dia kan dendam ya ke kita ya, tapi kalau kita udah tahu kita benar, kita pasti nggak akan dilawan sih itu dia. Setidaknya orang akan support dengan kita dan akan setuju. Cuman kita aja sendiri sih yang bakal mungkin akan dimarahin ya sama orang yang kita serang itu. Tapi selama kita melakukannya out of love untuk kebaikan dia juga, ya pasti dia juga sendiri akan sadar, wah iya ya ternyata ada benernya juga yang kita bilang gitu. Selama kita maksudnya positif dan baik sih, bukan maksudnya negatif atau menjatuhkan gitu. Oke. Yang penting ada metode-metode ya untuk menyampaikan, sehingga kayak orangnya itu, apalagi sesama Gen Z kan, harus dari hati ke hati nih untuk menyampaikannya gitu. Kalau Gen Z kan langsung gimana Selin? Enggak, jadi ini jatuhnya nanti dari kita pribadi bukannya takut untuk ngobrol, kita memilih jalan lain ya untuk menyampaikan itu dibanding langsung speak up gitu ya, atau? Iya. Soalnya kalau kita langsung speak up gitu kan, biasanya orang yang kita serang itu langsung bilang, langsung jatuh mentalnya kan, biasa Gen Z. Oke, yang memperhatikan mental ya. Oke, ada lagi yang mau Kak Doi sampaikan yang tadi itu kepotong? Lanjut aja dulu, itu tadi yang itu jatuhin mental. Oke. Kalau misal menurut Kak nih, kalau dari cancel culture ini kayak yang pendapatnya dibungkam, apakah ada dampak secara signifikan baik dari etis atau psikologis? Mungkin tadi sih kayak jatuhin mental, atau kayak culture-nya kita gitu. Dari cancel culture-nya ini baik bagi individu yang di cancel karena omongannya, atau bagi masyarakat luas yang melihat kasus ini.
Kayak apakah mereka bakalan punya traumatik yang sangat mendalam dalam memberi pendapat, atau mereka kayak cuman ya udah sih abain aja, ntar juga aku speak up lagi gitu. Mungkin menurut Kak gimana? Apakah ada dampak lain gitu secara Biasanya sih dampaknya akan lebih kayak kalau misalkan orang itu lebih baik di cancel, mungkin orang akan muak ya sebenarnya dengan kondisi seperti itu ya. Nah justru ini biasa menimbulkan sebuah semacam gerakan silent majority gitu kan. Jadi orang yang selama ini tertindas, selama ini dibungkam, mereka sebenarnya di situ itu mereka, kalau mereka tidak diberikan ruang itu dia, apalagi yang hal yang mereka katakan itu benar, itu mereka akan menyimpan sebenarnya, dan mereka akan semacam istilahnya apa ya, dalam tanda revenge ya? kutip ya, nabung dendam gitu ya, dan suatu ketika itu akan meledak gitu dan akan menjadi semacam, bisa jadi semacam gerakan movement begitu ya, kayak yang kemarin itu dia Oh, balik lagi balik lagi ke yang 17+8 itu, dia basicnya apa, rakyat udah muak kan sama oknum dan aparat kan, selama ini nggak bisa bergerak dan apa itu kan sebenarnya bukan baru 17+8 itu, dia bukan karena peristiwa yang belakang itu dia juga kan, memang kan karena yang peristiwa ojol ya itu dilindas ya, tapi juga itu juga sudah tabungan dalam tanda kutip dari sebelum-sebelumnya. kemuakan, iya yang sebelum-sebelumnya yang dilakukan itu yang tidak pernah beres gitu dipertanggungjawabkan, dan meledaknya ya itu Pasti. di gerakan 17+8 itu dia gitu. Oh, oke. Contoh yang cukup konkret ya, sama sangat relevan lah sama kita anak muda. Anak muda mana sih yang nggak tahu tentang gerakan 17/8 ini? Oke, kita udah mau di akhir dan saya ada satu pertanyaan nih buat Kak Dwight, buat penutup nih. Sebenarnya menurut Kak Dwight, di mana garis antara orang yang kritik untuk membangun atau kritik membangun dengan yang kena perundungan massa, atau bagaimana caranya kita untuk generasi muda tetap berpikir kritis tanpa harus membatalkan seseorang yang juga berpikir kritis gitu. Kayak misal kita nih berdua punya pemikiran yang sama nih, aku sama Kak Dwight punya pemikiran yang sama, tapi pemikiran yang sama ini kita punya dasar jalannya akhirnya beda-beda. Gimana sih kita tetap menghargai Kak Dwight yang memberi pendapat walaupun beda, tanpa kita harus kayak oh pendapat kamu salah nih, nggak terima, pendapat aku nih yang lebih benar. Gimana sih kita kayak menghadapi dan kayak menarik garis biar kita bisa membedakan kritik sama yang memang dialog kritis yang membangun gitu. Ini agak berat lagi nih pertanyaannya. Tapi buat saat ini ya aku kepikiran ya, kita tuh bisa bedain tuh mana yang menjadi apa ya, common ground ya, common ground kita itu ya, atau yang kebenaran basic argumen itu dia sebenarnya kita harus sama sebenarnya sih. Misalkan kebebasan berpendapat atau NKRI harga mati gitu ya, tidak ada yang lain-lain gitu, itu hal-hal kita harus sepakat di hal-hal yang mendasar sih. Nah di hal-hal yang mendasar itu kita harus sepakat, maka kita itu sebenarnya udah bisa membangun diskusi yang sehat. Nah kita harus sadar biasanya kita berbeda pendapat itu, yang kita terbuka untuk ruang berbeda pendapat itu biasanya di hal-hal yang seperti yang hal-hal sekunder gitu ya, misalkan bagaimana cara apa ya, hal-hal yang simpel kali ya, cara kita misalkan gini, kita harus belajar buat jadi orang pinter gitu kan, tapi cara untuk belajar orang-orang kan itu masing-masing beda-beda kan, itu debatable gitu kan, ada hal-hal yang debatable, ada hal-hal yang tidak debatable gitu. Hal-hal yang tidak debatable itu prinsip, misalkan Pancasila negara gitu. Nah dari situ itu udah udah jadi titik tumpu kita nggak bisa lari lagi, walaupun kita akan berbeda pendapat bagaimana menafsirkan dan menginterpretasikannya gitu, tetapi ujungnya akan tetap sama, dasarnya akan tetap sama gitu. Nah kalau misalkan basicnya udah beda, nah biasa itu dia yang justru akan, ya enggak selalu sih, tapi umumnya akan membangun garis pemisah yang sangat tebal. Itu sih. Oke. Baik, sangat luar biasa topik kita di hari ini. Terima kasih banyak Kak Dwight udah sharing-sharing soal insight-nya ke kita untuk kayak pemenuhan tugas kita juga sih. Kita meneliti cancel culture, dari pendapatnya Kak Dwight sendiri kita mendapatkan banyak sekali hal
yang sebenarnya kita walaupun kita udah research, kita udah bikin kuesioner segala macam, kita belum pernah mendapatkan beberapa insight yang Kak berikan nih. Kita sangat berterima kasih banyak kepada Kak Dwight. Semoga Kak Dwight dalam masa studi bisa diberikan selalu hikmat dan juga kemampuan dalam menjalankan studi S2-nya. Terima kasih banyak ya Kak Dwight. Thank you so much Selin dan teman-teman buat kesempatannya. Semoga apa yang tadi di-sharingkan, bentuknya sharing ya tadi ya, Iya. bukan mengajarkan kalau lebih pintar, tapi ya sekedar sharing dan diskusi lah apa yang hal-hal yang kita bisa tarik dari cancel culture ini. Oke, thank you Kak. Thank you Selin.